Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Masih tetap di dalam inspirasi pagi. Pagi ini kita akan berbagi tentang sebuah tema, mencintai diri sendiri. Baiklah saudaraku, sebelum saya lanjutkan, kalau Anda nanti merasakan bahwa video ini ada manfaatnya, tolong dibagikan ke semua media sosial yang Anda punya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Saudaraku, tahukah Anda bagaimana caranya untuk bisa mencintai diri kita sendiri? Mungkin tidak semua orang dapat memahami arti daripada mencintai diri sendiri. Kata-kata ini memang gampang sekali terucap dan sering sekali kita dengar, dan banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Namun terkadang sulit dan tidak mudah untuk dimengerti tentang sepenuhnya makna dari kata-kata mencintai diri sendiri tersebut. Mungkin akan terasa lebih mudah untuk memahami arti dari mencintai orang lain. Bahkan kita terus mengasah kemampuan tersebut. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Namun sadarkah kita, jika mencintai diri sendiri merupakan langkah yang sangat penting sebelum kita mencintai orang lain. Banyak sekali orang yang masih belum memahami arti penting daripada hal mencintai diri sendiri tersebut. Kita biasanya lebih disibukkan dengan membahagiakan orang lain sehingga lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah tentang penerimaan diri, penguasaan diri, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Hal inilah yang nantinya akan menjadi sebuah kekuatan ketika melangkah dan menjalani hidup, yang akhirnya akan mencapai sebuah kebahagiaan. Mencintai diri sendiri tidak harus menjadikan kita seorang narsis, di mana orang yang selalu menganggap dirinya adalah yang paling penting. Namun pergunakanlah makna dari mencintai diri sendiri untuk membuat kita mampu menghargai diri kita sendiri. Tidak sedikit orang yang terkadang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Namun lupa, jika itu semua harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, yakni dengan cara mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang buruk selama kita tahu bagaimana melakukannya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Menurut para ahli, arti mencintai diri sendiri sebagai perilaku memahami nilai sebenarnya di dalam diri, tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan menilai diri berdasarkan penampilan fisik atau performa diri. Mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri kita sendiri, tentang kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, agar kita tidak selalu terpaku pada kekurangan diri sendiri yang hanya membuat kita jauh dari rasa syukur. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencintai diri sendiri.
Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita terlahir ini dengan keunikan dan cerita masing-masing. Membandingkan diri kita dengan orang lain hanyalah akan membuang-buang waktu saja. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi marilah kita berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif tentang diri kita, dan marilah mulai untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Karena sebenarnya di sanalah letak daripada awal kebahagiaan. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersyukur. Kita tidak perlu merasa marah maupun sedih, karena marah hanya akan membuat kita menderita, dan sedih justru semakin membuat kita tersiksa. Apa yang kita miliki saat ini adalah sebaik-baik nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan bersyukur akan membuat kita mampu memandang segala permasalahan dengan lebih positif. Sebelum kita mencintai orang lain, maka cintailah diri kita dulu. Cintai diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa mencintai orang lain dengan benar sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan tepat. Mencintai diri sendiri adalah tentang menghormati dan menerima diri kita apa adanya. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri demi hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Namun untuk kita yang bisa memahami diri kita sendiri, pasti kita akan selalu menjadi diri kita sendiri tanpa mengkhawatirkan pandangan negatif orang lain terhadap kita. Karena tidak selalu pandangan orang lain itu membawa dampak yang baik buat diri kita. Maka dengan mencintai diri sendiri, pastinya kita akan mampu membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh di dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Dengan memfokuskan diri pada kekuatan yang kita miliki, ini berarti kita sudah mulai belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Banyak orang yang menderita dikarenakan terlalu mengkhawatirkan kritik dan pandangan buruk orang lain terhadap kelemahannya. Namun jangan jadikan itu sebagai suatu masalah besar. Yakinlah selalu bahwa di balik setiap kelemahan selalu tersimpan kekuatan. Maka kita harus fokus pada kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk meraih berbagai impian. Fokus dengan kekuatan akan membuat kita menjadi lebih produktif dalam menjalani hidup. Dan satu hal yang harus dipahami adalah akan selalu ada orang yang menghalangi langkah kita di dalam meraih impian. Jangan dengarkan mereka. Fokuskan saja pada diri kita sendiri. Semua orang pasti punya masa lalu. Maka kita jadikan masa lalu ini untuk mencintai diri kita. Dan tentu saja tidak semua orang memiliki masa lalu yang menyenangkan. Banyak di antara kita yang memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Namun masa lalu adalah pengalaman yang kita miliki, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menjadi diri yang lebih baik lagi di masa depan. Terimalah hal tersebut, namun jangan biarkan masa lalu akan merenggut kebahagiaan kita. Jadikan masa lalu sebagai pembangkit naluri agar kita bisa mencintai diri sendiri. Misalnya ketika di masa lalu kita ada seseorang yang telah meninggalkan kita demi orang lain, pasti muncul rasa kecewa, sedih, bahkan
bahkan marah. Memang tidak bisa dipungkiri hingga membuat kita terlarut di dalam sebuah kesedihan. Namun ketika kita mampu memahami arti dari mencintai diri sendiri, maka akan membuat sudut pandang kita berbeda dengan sendirinya. Yakinlah pada hati jika Anda berharga dan berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi tidak pantas untuk ditangisi, karena dialah orang yang tidak perlu untung karena tidak mendapatkan kita, bukan kita yang tidak berharga. Hidup ini bukanlah tentang kompetisi diri kita menghadapi orang lain, melainkan melawan diri kita sendiri untuk lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadikanlah versi terbaik dari diri kita sendiri, karena setiap orang akan memiliki cerita kehidupannya masing-masing. Berbanggalah dengan apa yang telah kita miliki. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup ini. Sebenarnya Anda sendirilah, kita sendirilah yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Luangkanlah waktu melakukan dialog dengan diri sendiri demi untuk menyemangati diri kita sendiri. Salah satu cara sederhana adalah dengan memberikan kalimat-kalimat positif setiap pagi untuk diri kita sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan, karena kita akan mendengarkan apa yang kita ucapkan sendiri. Kata positif yang kita dengarkan setiap hari secara tidak langsung itu akan berpengaruh di dalam cara kita memandang diri sendiri serta apa yang kita yakini. Cobalah untuk melakukannya. Kita bukan seperti yang dipikirkan orang-orang. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, akan selalu ada orang lain yang nyinyir tentang diri kita, tidak peduli sesukses apapun yang telah kita raih. Namun kita bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kita. Maka daripada kita capek, lelah, stres hanya memikirkan penilaian orang lain, bukankah alangkah lebih baik dan bijaksana apabila kita memulai menerima diri kita sendiri? Kita harus tahu bahwasanya setiap orang hidup, setiap manusia ini pasti memiliki kekurangan. Maka selalu katakan dengan tegas pada diri kita bahwa tidak akan ada yang sempurna di dunia ini. Sebaik apapun kita menilai seseorang atau sesuatu, orang paling cantik yang pernah kita temui saja mungkin masih memiliki kekurangan yang tidak kita ketahui. Atau orang yang paling kita anggap paling pintar pasti memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Bagaimana kita mampu menghargai kekurangan yang kita miliki, ini akan membuat kita mampu menghargai kekurangan yang dimiliki orang lain. Bisa mencintai diri sendiri ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Diawali dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, maka dia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Kalau sudah demikian, pasti hidup di dunia ini akan lebih menyenangkan. Mencintai diri sendiri ini berbeda dengan seorang narsistik.
yaitu orang yang senantiasa menganggap dirinya penting dan sangat penting. Hal ini yang membuat kita berbeda dengan seorang narcistik adalah mencintai dan menghargai diri sendiri untuk kebahagiaan kita, bukan untuk memuaskan pandangan orang lain terhadap kita. Maka kita harus mengurangi perilaku memberikan hukuman pada diri kita sendiri dengan menilai semua kekurangan kita secara berlebih lalu menghakimi diri kita. Pahami bahwa kekurangan adalah bagian dari nilai diri yang kita punya. Semua kekurangan akan berdampingan dengan yang namanya kelebihan. Maka kita berikan perhatian yang sama kekurangan dengan kelebihan diri kita. Sadari, ada orang di luar sana yang mungkin menghargai kelebihan yang kita miliki. Baiklah saudaraku, tentu sangat penting bagi kita untuk senantiasa belajar mencintai diri kita sendiri. Jangan kita pernah terpuruk hanya dikarenakan kita gagal mencintai orang lain. Harusnya kita berjuang untuk senantiasa mencintai diri sendiri. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh orang lain. Kebahagiaan ditentukan oleh diri kita sendiri. Saudaraku, ketika saat ini kita lagi meratapi, menyesali karena ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya mencintai kita, lebih baik kita tidak usah bersedih. Kita jangan hukum diri kita. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri kita telah ditinggalkan orang yang ternyata tidak cocok untuk diri kita, karena skenario Tuhan pasti jauh lebih indah daripada rencana-rencana manusia. Baiklah saudaraku, itu tadi yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi saya mohon, apabila Anda menganggap video ini bermanfaat, tolong bagikan ke semua media sosial Anda. Dan dengan demikian kita berharap semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan apabila ini menjadi ilmu yang baik, maka insya Allah ketika Anda membagikannya, ini akan menjadi bagian dari jariah kebaikan yang Anda bagikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Maha Kuasa. Tiada